Hari ini saya mau sharing tentang Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Tetap berita Natal saya lepaskan buat saudara di masa raya perayaan Natal. Mari sama-sama dengan saya kita buka Lukas pasal 1 saudara ya. Kita baca mulai ayat 34 sampai dengan ayat 37 saudara ya. Atau sampai 38. Biar lengkap ya. 34 sampai 38. Kita selesaikan beberapa hari ya. 34 sampai 38. Saya baca 34, Anda baca 35, 38 sama-sama. Begini kata firman Allah. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Teruskan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37 teruskan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 sama-sama kita membaca dengan keras. 1, 2, dan 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bicara bahas hal yang penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena seringkali kita ragu. Latar belakang saya sampaikan tema ini karena kita ini orang Kristen percaya pada Tuhan. Bahkan seringkali kita sudah melayani Tuhan. Kita ini suka meragukan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Makanya ini latar belakang, makanya saya menyampaikan tema ini kepada Anda. Ya. Supaya biarlah dalam bulan masa raya Natal ini kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita. Sehingga yang tertutup menjadi terbuka, yang tidak mungkin semuanya jadi mungkin. Karena dia punya kuasa yang Maha Tinggi. Tidak ada kuasa yang menandingi dia. Mari kita belajar lewat firman Allah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tentunya harapan saya melepaskan berkat-berkat tema-tema Natal kepada saudara. Sehingga masa raya penuh mujizat masa Natal Anda alami dalam hidup saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tertinggi, tidak ada yang menandingi kuasanya. Mari kita mulai pada ayat yang ke-34. Bolehkah sama-sama kita baca sekali lagi ayat ini? Baca dengan keras saudara ya. Ucapkan firman Allah. Karena berbahagia orang yang membaca, mendengar, apalagi melakukan firman Allah. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara, ini adalah perkataan Maria, kata Maria kepada malaikat itu. Jadi jelas ini sikap Maria, ini isi hati Maria, ini reaksi Maria kepada perkataan malaikat. Maria berkata begini, menjawab perkataan malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kenapa Maria memberikan jawab? Ini reaksinya dia. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Aku ini belum menikah. Apa sih latar belakangnya Maria kasih jawab ini? Di mana malaikat Gabriel yang datang kepada Elisabet, sepupunya sanaknya Maria. Malaikat yang sama datang kepada Maria. Ngomong begini kemarin kita belajar. Begitu masuk ke rumah Maria, malaikat kasih salam. Salam hai Maria, engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai kamu. Salam. Kemarin saya terangkan sama saudara, salam itu punya makna yang dalam dari kata hail. Ya, engkau ini orang yang beruntung, kamu dapat kehormatan dari Tuhan. Bahkan kemarin saya terangkan, kamu ini adalah diberkati di antara wanita, kamu berbahagia di antara wanita. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan bahwa Maria ini adalah wanita yang paling berbahagia, wanita yang paling diberkati di antara seluruh wanita sejagat ini? Karena dia yang dipilih. Bilang sama-sama saya, dipilih. Dia yang terpilih, dia yang dipilih di antara seluruh wanita seluruh dunia. Kalau Anda baca Alkitab Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Alkitab, nubuatan para nabi tidak pernah dikatakan bahwa yang melahirkan juru selamat dunia Yesus akan dilahirkan oleh seorang bernama Maria. Nama Maria itu tidak pernah muncul dalam nubuatan perjanjian lama. Tidak ada, saya ulang Bapak Ibu Saudara, tidak ada dan tidak pernah muncul disebut nama Maria. Nubuatan para nabi dalam perjanjian lama hanya mengatakan bahwa Yesus itu akan dilahirkan lewat seorang perawan. Seorang gadis, seorang perawan. Tapi namanya nggak ada. Memangnya di seluruh Israel, di seluruh dunia yang perawan hanya Maria. Semuanya nggak perawan gitu. Kan enggak, banyak yang perawan. Tetapi kenapa Maria yang dipercayakan mengandung melahirkan Yesus juru selamat dunia? Karena Maria dipilih oleh Tuhan. Makanya saya katakan kemarin, apa sih hebatnya Maria? Apakah Maria itu menjadi seorang yang spesial banget? Seorang yang hebat banget? Apa jasanya Maria? Apa yang sudah dilakukan oleh Maria untuk Tuhan? Nggak ada apa-apa. Maria biasa aja kayak kita. Maria sesungguhnya bukanlah seorang wanita yang hebat banget, spesial banget. Enggak juga. Dia itu menjadi berharga. Maria menjadi nilainya luar biasa. Itu karena dia dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan kepada Anda juga bukan siapa-siapa, termasuk saya apalagi. Kalau Anda sukses hari ini, masa sukar sekalipun Anda tetap dipelihara Tuhan. Saudara diberkati, pekerjaanmu berhasil. Cobalah menoleh ke belakang siapa Anda dulu. Anda gak ada apa-apanya. Makanya dengan berani saya berkata, Anda bukan siapa-siapa apalagi saya. Saya jadi hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saya bisa khotbah kepada Anda sharing bagi berkat firman Tuhan. Saya senang sih, saya bisa berbagi firman apa yang Tuhan beri kepada saya. Tapi saya tahu kok saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya bisa melayani, saya cuma dipercaya sama Tuhan. Saya cuma dipilih sama Tuhan, termasuk Anda, jangan lupa. Anda hebat, Anda diberkati, Anda sukses. Karena Anda dipilih sama Tuhan. Saudara dipilih sama Tuhan. Bukan kita yang hebat, bukan saya yang hebat. Tuhan kita yang hebat yang memilih kita. Anda sukses diberkati karena Dia yang hebat yang memberkati saudara. Sama dengan Maria. Maria gak hebat. Tidak ada yang spesial dalam diri Maria. Maria mah biasa saja. Tuhan yang memilih dia itu yang luar biasa. Maria itu dipilih. Banyak perawan. Ya, nubuatan Alkitab perjanjian lama, Yesus lahir keluar dari seorang perawan. Dan perawan itu namanya Maria kemudian. Kenapa Maria dipilih? Karena dia memang dipilih, terpilih, dapat kasih karunia. Makanya kemarin saya katakan Tuhan memfavoritkan dia dapat favor dari Tuhan, mendapat karunia dari Tuhan. Barangkali kita gak bahas itu. Tapi kemudian malaikat berkata, engkau dikaruniai, engkau akan mengandung. Itu ada pada ayat 31 kayaknya. Coba kita naik sebentar ya supaya Anda memahami. Ayat 31 saudara, coba lihat ayat 31. Betul 31. Saya baca ya. Sesungguhnya atau sama-sama kita baca deh biar nangkepnya enak. 31, 2 dan 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini saya sambung dengan hari ini. Malaikat kasih salam, malaikat berkata, engkau ini wanita yang paling berbahagia, paling diberkati, bla 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 segala macam. Kemudian malaikat berkata begini, sesungguhnya Maria, engkau ini akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Versi Injil Matius, kasih nama dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia. Itu Matius katakan. Dikasih nama Yesus karena dia adalah juru selamat, saudara. Tetapi yang menarik ketika malaikat berkata kepada Maria, kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Mari kita lihat, malaikat berkata seperti ini, apa reaksinya Maria? Ayat 35 tadi. 34 tadi, apa jawaban Maria? Mari kita lihat sekali lagi ini ayat firman Allah, ayat 34, lihat sekali lagi. Kata Maria kepada malaikat itu, sama-sama kita baca 2 dan 3. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami.
Menarik, Maria kita banget meragukan Tuhan. Malaikat berkata, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus. Apa reaksi Maria? Apa jawabannya? Maria jawab gini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum suami. Saya mau kasih tahu sama saudara, sesungguhnya jawabannya Maria manusiawi, masuk akal gitu loh. Karena seseorang mengandung dan melahirkan anak, dia harus menikah dulu. Seorang wanita mengandung dan melahirkan anak, dia harus punya suami, mesti bersuami dulu. Statusnya mesti sudah menikah dulu baru punya anak. Makanya Maria kasih jawaban ini, reaksinya kepada malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kok bisa mengandung, kok bisa punya anak? Gak mungkin dong, itu loh maksudnya. Tetapi dengar dulu saudara, yang ngomong ini kan bukan manusia, malaikat Tuhan. Malaikat pun sumber perkataannya dari Tuhan. Ini perkataannya Tuhan disuruh ngomong lewat malaikat. Ini firman dari Allah yang ngomong. Artinya jangkauannya jangkauan rohani. Yang ngomong Tuhan itu bukan sembarangan. Kalau dia berkata, dia sanggup melakukannya. Kalau dia berkata, dia sanggup menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur runtuh daripada firman Tuhan itu gagal. Selalu perkataan firman Allah itu akan melaksanakan seperti maksud yang dikehendaki oleh Tuhan. Alkitab bukan berkata begini, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Selalu terlaksana. Ini Tuhan yang ngomong, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lihat reaksi Maria, lihat jawaban Maria, manusiawi. Jawabannya jasmani, Tuhan berfirmannya ilahi. Tuhan berfirmannya powerful, penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa. Perkataannya nilainya, jangkauannya rohani dan ilahi. Jawabannya jasmani. Jawabannya manusiawi, jawabannya akali, pakai akal pikiran. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum menikah. Nggak mungkin kan? Manusiawi kan? Ini kalau diteruskan, saya teruskan, sambungannya nyambung terus saudara ya. Ada banyak orang berkata kayak Maria. Tuhan berjanji menolong, Tuhan berjanji memberkati, Tuhan berjanji dia berkuasa menyertai kita. Tapi berapa banyak kita terusannya kayak Maria sambungannya. Bagaimana mungkin saya bisa sembuh, saya nggak punya uang. Bagaimana saya bisa ke dokter. Bagaimana mungkin saya bisa punya rumah sendiri, rumah pribadi selama ini masih ngontrak. Penghasilan saya cuma sedikit. Bagaimana mungkin saya bisa beli motor, bagaimana mungkin saya bisa ini. Oh terus nyambung. Terus nyambung. Bagaimana saya bisa sekolahin anak saya Pak masa sukar. Bagaimana saya bisa kuliahin anak saya Pak. Penghasilan saya segini. Kadang-kadang anak muda kita punya bapak mungkin gak sanggup biayain kita. Karena mungkin dia sakit. Atau karena mungkin pekerjaannya memang seperti itu. Tapi bukankah kita punya bapak yang maha tinggi. Yang kuasanya tak terbatas bisa tolong kita. Saya berkata seperti ini karena saya juga ngalami yang namanya kuasa Bapa yang maha tinggi yang luar biasa. Secara manusia saya udah gak punya bapak lagi, bapak saya udah meninggal. Tapi saya tahu secara pribadi saya punya bapak di sorga yang berkuasa yang tak terbatas kuasanya. Saudara punya bapak, tapi seringkali jawaban kita kayak Maria. Tuhan ngomongnya dengan perkataan yang ilahi yang penuh kuasa. Kita nangkepnya pakai akal pikiran. Batasi kuasa Tuhan, batasi perkataan Tuhan dengan ini loh, pikiran kita. Nggak mungkin, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dan seterusnya. Sesungguhnya di Alkitab ada sih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jawabannya modelnya kayak Maria. Tuhan ngomongnya ilahi, Tuhan bicaranya firman jangkauan rohani, jawabannya jasmani. Contohnya misalnya Nikodemus. Malam-malam tengah malam datang sama Yesus, dia bertanya, Rabi. Nikodemus ini Rabi, biasa dipanggil Rabi. Tapi hari itu dia panggil Yesus, itu gurunya dia, Rabi guru. Bagaimana caranya supaya aku mendapat hidup yang kekal? Saya tembak langsung, Yesus katakan begini, kamu mesti dilahirkan kembali. Kamu mau terima hidup yang kekal, kamu mau masuk surga, kamu harus dilahirkan kembali. Loh, Nikodemus ini seorang rabi loh, pengajar di Israel, rohaniawan.
Ini profesor doktor intelektualnya orang Yahudi gitu. Hal-hal agama jago. Tetapi lihat, Yesus berkata rohani, kamu mesti dilahirkan kembali supaya kamu dapat hidup kekal. Ada tahu apa jawaban Nikodemus? Nah, bagaimana caranya Rabi? Umurku setua ini, apakah aku mesti masuk kembali dalam rahim kandungan ibuku untuk dilahirkan kembali? Lihat, jawabannya kayak anak-anak taman kanak-kanak, saudara ya. Setuju dengan saya? Yesus memang ngomongnya rohani, jawabannya jasmani. Sama dengan seorang wanita di Samaria yang ketemu Yesus di sumur Yakub yaitu. Yesus ngomong begini kepada wanita itu, aku berikan minum kepadamu. Kalau kamu minum dari air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan di dalam hatimu akan mengalir mata air kehidupan. Mengalir terus sampai hidup yang kekal. Anda tahu apa jawaban perempuan Samaria? Bagaimana mungkin Tuhan, engkau bisa beri air kepadaku? Engkau gak punya timba. Timbanya dari mana kasih air? Tuhan bicara yang ilahi. Tuhan bicara tentang datangnya Roh Kudus yang diberikan kepada dia. Yang ditaruh termeterai di hatinya akan mengalir bagaikan mata air. Yesus ngomongnya kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Jawabannya jasmani. Kamu gak punya timba, bagaimana bisa kasih? Gak nyambung kan saudara ya. Dan terus masih banyak tokoh di Alkitab yang jawabnya seperti itu. Mari belajar saudara ya. Belajar menangkap firman dengan hati yang percaya. Kemarin kita belajar tentang Petrus. Ketika Yesus berkata, Petrus sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam dan sekarang tebarkan jalamu. Petrus mulai nangkap secara jasmani. Tuhan, aduh aku udah kerja keras sepanjang malam gak berhasil menangkap ikan. Maksudnya gini, apalagi sekarang di tempat yang dalam pagi siang gini gak ada ikan. Ikan semuanya di tempat yang dangkal pagi sama siang begini. Tapi Petrus ngomong begini, tapi karena engkau yang berfirman, engkau yang berkata, engkau yang menyuruh kepadaku, aku melakukannya. Harusnya begitu. Memang tidak masuk akal firman Allah. Tapi ketika Anda percaya melakukan firman, Anda tangkap firman, percaya begini, yang tertutup jadi terbuka. Petrus ngalami booming, kegagalannya berubah menjadi keberhasilan. Kenapa? Kuasa firman. Percayalah kepada kuasa firman. Firman itu punya daya cipta, dia punya kuasa cipta. Ini perkataannya Tuhan yang berkata, kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara belajarlah lewat firman Allah ini. Ketika berita Natal sementara disampaikan, saya berdoa, saya berharap engkau bisa menangkap api firman Allah dengan rohmu. Bangkit iman saudara akan setiap janji-janji Allah. Tidak ada lagi perkataan yang muncul dari mulut kita, dari hati kita berkata, bagaimana mungkin aku bisa ditolong? Bagaimana mungkin aku bisa dipulihkan? Jangan batasi janji Tuhan firman Allah dengan pikiran akal saudara. Kita terbatas tetapi kuasa Tuhan tak terbatas adanya. Yang percaya katakan amin. Kita terbatas tapi dia gak terbatas. Ketika Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lihat reaksinya malaikat, jawaban malaikat. Sama-sama kita baca saudara pada ayat 35. Ayat 35 ayo sama-sama dibaca. 1, 2, dan 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Terus, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yesus disebut kudus, lahirnya dari Roh Kudus. Disebut anak Allah. Anak Allah itu sebutan. Anak Allah itu sebutan. Walaupun orang di luar sana kenceng banget, keras banget ngomongnya, Allah itu gak punya anak. Kristen tuh Allah kok punya anak. Ini kan sebutan anak Allah. Kayak ibu kota, bapak kotanya mana, anak kotanya itu kan sebutan anak kunci. Ya, bapak kuncinya mana, ibu kuncinya nggak ada kan. Wali kota, anak kota, nggak ada anak kota. Wali kota itu sebutan saudara ya. Anak Allah itu sebutan karena dia bekerjanya sebagai anak dan seterusnya. Mungkin kita nggak bicara itu. Tapi ini menarik loh. Menarik ayat ini ketika Maria berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi. Aku belum bersuami, aku belum menikah. Malaikat jawab begini, jawab malaikat itu kepadanya, perhatikan kalimat ini. Roh Kudus yang akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Bilang sama-sama saya, menaungi engkau. Sekali lagi lebih keras lagi, bilang sama-sama saya, menaungi engkau. Kuncinya di sini saudara ya. Kalau saudara di akhir tahun ini kau punya cita-cita, kau punya kerinduan, dan kerinduanmu ingin terlaksana di tahun depan. Boleh kan punya harapan, boleh kan punya cita-cita. Saya berdoa cita-cita saudara, harapan saudara itu terlaksana. Buat apa Anda punya cita-cita? Ya, tapi cita-cita gak terlaksana. Kenapa gak terlaksana? Doa-doa gak dijawab. Apa sebabnya? Karena model kita kayak Maria. Meragukan kuasa firman, meragukan kuasa Tuhan yang maha tinggi. Makanya malaikat ngomong begini. Karena Maria meragukan bagaimana mungkin hal itu terjadi. Aku belum bersuami. Mari lihat. Malaikat katakan begini. Roh Kudus yang turun menaungi engkau. Atau saya baca ulang, munculkan ayat ini sekali lagi supaya Anda nangkep ya. Dikatakan begini. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Kuasa Allah itu maksudnya kuasa Roh Kudus yang maha tinggi itu akan menaungi engkau. Garis bawahi stressing kata kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Apa sih maksudnya arti menaungi? Susah kan menaungi. Terjemahan lain kata menaungi disalin dengan kata memayungi. Tapi tetap susah juga ya kita menangkap ini. Ketika Maria meragukan kuasa Tuhan bagaimana mungkin terjadi? Malaikat ngomong gini. Kuasa Roh Kudus Allah yang maha tinggi itu akan turun dan dia memayungi kamu. Dia akan menaungi kamu. Nanti kamu akan punya anak, lahir anak, dia kudus sebut anak Allah. Beri nama dia Yesus gitu. Nanti lahir, nanti terjadi. Bagaimana caranya? Kuasa Roh Kudus yang maha tinggi itu turun menaungi kamu. Ada kata menaungi. Apa sih menaungi? Saya sering menerjemahkan kata menaungi kepada jemaat di GSPDI Jombang. Tentu Anda masih ingat dalam perjalanan Natal yang saya suka sampaikan sama saudara. Dalam Kejadian pasal 1, coba munculkan saja ayatnya. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Saya baca dengan cepat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Perhatikan kalimat ini. Dan roh Allah, itulah kuasa Allah yang maha tinggi, melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk, gelap, kosong, campur baur. Sebelum tercipta matahari, terang, terpisah laut dan daratan, campur baur tidak karuan. Alkitab katakan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kata melayang-layang. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani disalin dengan kata bara. Roh Allah yang melayang-layang, kuasa Allah yang maha tinggi melayang-layang, itu ditulis dengan kata bara, B-A-R-A, bara. Apa artinya bara? Menaungi. Kalau saya terjemahkan roh Allah melayang-layang, roh Allah menaungi, memayungi, pakai kata bara, itu kalau di translation, diterjemahkan itu begini saudara ya. Seperti seekor induk ayam mengerami, menaungi telurnya. Itu melayang-layang, itu bara. Seperti seekor induk ayam, dia menaungi, dia mengerami telurnya. Kenapa begitu? Kenapa induk ayam harus mengerami telur? Karena begini, telur itu dia gak bisa netes sendiri kalau induknya gak mengerami. Kita gak bicara dipanasi pakai lampu, itu lain cerita. Tapi sesungguhnya secara alamiah telur itu dia gak bisa netes sendiri tanpa induknya mengerami. Butuh dierami 21 hari, kemudian telur itu berubah jadi anak, dia menetas. Untuk menetas lahir anak butuh dierami. Jadi telur itu gak bisa begini, simsalabim abrakadabra, hai telur jadi anak, gak bisa. Telur jadi anak, telur menetas jadi anak, mesti dierami. Nah, itulah bahasa kata bara. Roh Allah menaungi, roh Allah memayungi, roh Allah melayang-layang bara. Itu berubah, tercipta matahari, terpisah terang dan terpisah semuanya. Janji firman Allah ini seperti telur. Bagaimana firman Allah menyembuhkan kita, bagaimana firman Allah memberkati kita, bagaimana firman Allah memulihkan rumah tangga saudara, itu cuma telur loh.
Bagaimana? Anda mesti ngomong sama Tuhan, sama Roh Kudus, sama Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, aku punya masalah rumah tanggaku Tuhan, tolong jamah suamiku. Kalau Anda nggak pernah bicara sama Tuhan, kenapa kita mesti ngomong? Harapan kita begini, Roh Allah turun sama kita. Tapi ingat ya, jawabanmu jangan kayak model Maria. Ya, tapi doaku lama gak dijawab-jawab, suamiku aku doakan sampai berubah. Makanya ngomong, seringkali orang itu doa tetap jadi doa, suaminya tetap gak bertobat, rumah tangganya tetap gak dipulihkan. Karena seringkali cita-cita kita, kerinduan kita, harapan kita cuma jadi sekedar harapan. Kenapa? Anda cuma diem. Yang kau rindukan, kau inginkan cuma simpan di hati. Nih hari ini saya ajar sama saudara, perkatakan kerinduanmu. Boleh engkau punya cita-cita. Saya rindu rumah tangga dipulihkan. Jangan diam Bapak Ibu Saudara. Katakan sama Tuhan yang berkuasa yang maha tinggi. Ngomong sama dia. Ketika saudara berdoa, sampaikan isi hatimu, harapanmu, kerinduanmu, cita-citamu untuk tahun depan. Ketika kau katakan kepada Tuhan, dan kuasa yang maha tinggi itulah Roh Kudus turun menaungi saudara. Maka doamu akan jadi kenyataan. Cita-citamu jadi kenyataan yang tertutup dibuka sama Tuhan. Kapan cita-cita kita jadi kenyataan? Kapan kerinduan harapan-harapan kita menjadi kenyataan? Ketika kuasa yang maha tinggi, itulah kuasa Roh Kudus turun atas saudara. Maka kuasa yang tak terbatas lewat firman-Nya digenapi sama saudara. Jadi butuh kuasa. Kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tak terbatas. Ada kata maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Dalam Kejadian pasal 14 atau 17 itu ya. Abraham itu di lembah Syahwe, lembah raja. Dia itu ketemu sama raja Kedorlaomer dikalahkan. Di situ ada Melkisedek, saudara ya. Melkisedek itu dikatakan imam Allah yang maha tinggi, bawa roti sama anggur buat Abraham. Abraham diberkati oleh imam Allah yang maha tinggi. Bilang sama-sama saya, Allah yang maha tinggi. Ibrani berkata El Elyon. Kenapa dikatakan Allah yang maha tinggi? Karena maha tinggi itu berarti dia tertinggi. Kalau orang punya kasus di pengadilan, dia nggak puas dengan pengutusan hakim di pengadilan di daerah, dia bisa naik banding kepada Mahkamah Agung. Tapi kalau Mahkamah Agung sudah kasih keputusan dok, ya dia nggak bisa apa-apa. Mahkamah Agung tertinggi, nggak ada pembelaan lagi, dia paling tinggi. Tapi saya mau kasih tahu, ada yang lebih tinggi, itulah Allah yang maha tinggi. Dokter berkata kamu nggak bisa sembuh penyakitmu, tapi ada Allah yang maha tinggi, dia tabib yang heran. Orang mungkin berkata masalahmu udah kadaluarsa, gak mungkin kamu dipulihkan, gak mungkin kamu dibangkitkan. Anakmu bodoh ya bodoh, gak mungkin bisa pinter. Tapi ingat, ada Allah yang maha tinggi. Mungkin Anda melihat dengan pikiranmu terbatas berkata, masalahku terlalu lama, gak mungkin rumah tanggaku dipulihkan. Ini loh masalahnya. Anda seringkali kayak Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, aku belum bersuami. Loh, firman datang, kamu mengandung, melahirkan anak laki-laki. Masalahnya apa sih? Anda dan saya suka bentrokin janji Tuhan dengan fakta hidup kita. Aku belum bersuami, bagaimana mungkin? Tapi firman berkata, kamu mengandung, melahirkan. Yang rugi kita loh. Kalau Anda janji Tuhan, Anda hantemin sama keadaanmu. Keadaanku gini Pak, aku keadaanku gini. Janji Tuhan itu powerful, yang janji Allah yang maha tinggi. Tapi Anda suka hantemin, hadangkan, bentrokin, lawankan firman Allah dengan keadaanmu. Saudara, keadaan saudara bisa berubah. Yang sakit bisa sembuh, yang hancur dipulihkan, yang terpuruk Tuhan angkat kembali. Keadaan kita manusia bisa berubah, Tuhan bisa ubah itu. Tapi firman Tuhan tidak pernah bisa berubah. Langit bumi bisa hancur, firman Tuhan tetap tinggal kekal. Makanya hari ini jangan batasi firman Tuhan, kuasa yang maha tinggi dengan keadaanmu. Izinkan sekarang kuasa Roh Kudus yang maha tinggi menaungi saudara. Yang tertutup terbuka, yang Anda gak bisa, dia bisa melakukan buat saudara. Yang mustahil, tidak mustahil buat setiap orang percaya kepadanya.